Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Sang Hyang Rabbi yang mana berkat maunahnya kita dapat bertatap muka kembali seperti biasa dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tetap terus melintas kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliau kita dapat dari alam kejahilian menuju alam yang telah menerang seperti saat ini dengan adanya ini Siratal Mustaqim. Saya selaku moderator di dalam presentasi hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah menyempatkan hadir dalam acara presentasi ini. Terutama saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aristo Sadewa selaku guru dan penasihat pagi hari ini. Langsung saja, lebih menyingkatnya waktu saya serahkan kepada yang bersangkutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari saya menjelaskan tentang suka yang menjelaskan tentang berbagai ijtihad. Ijtihad secara etimologi berasal dari kata jahadah yang berarti mengerahkan segala daya atau berarti mengerahkan suatu dengan sungguh-sungguh. Ijtihad berarti mencurahkan segala kemampuan untuk mengeluarkan istinbat hukum syar'i dari nas sumber hukum, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ijtihad menurut istilah ilmu usul fikih adalah ilmu hukum syar'i min dalil nafsi min al-adillati syar'iyyati tadalu bil usul, yang artinya mencurahkan segenap usaha untuk sampai kepada hukum syar'i dari dalil tafsiri yang termasuk dalil syar'i. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari syubhat. Mana syubhat saya silakan kepada saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syubhat, yakni peluang ijtihad dan larangan ijtihad. 1. Peluang ijtihad. Ijtihad sesungguhnya merupakan kegiatan pengembangan hukum Islam. Ada juga yang menyebut pembaruan hukum Islam. Istilah ini bukan berarti bahwa syariat Islam kemudian diganti dengan yang baru, tetapi dilakukan dengan kesadaran bahwa dalam syariat tidak seluruhnya berisi dalil-dalil muhkamat atau syar'i atau fiqhi, namun juga terdapat dalil-dalil yang mustabihat yang memerlukan penafsiran. Penafsiran oleh akal penafsiran akal telah bersifat dzanni, maka hukum yang dihasilkan juga bersifat dzanni. Di samping itu juga sesungguhnya ijtihad merupakan ikhtiar lahir dalam rangka menemukan hukum atas sesuatu yang baru atau peristiwa baru akibat perkembangan umum dan teknologi yang menemukan perkembangan baru. Yang menunjang kemudahan hidup. Hal demikian membentuk pola kehidupan baru sebagai budaya baru manusia yang diakibatkan oleh adanya perubahan tersebut. Kedua, ada satu ijtihad dilakukan, yakni adanya dalil syar'i yang mustabihat bahkan bertentangan
kekurangan atau sama adanya, dan adanya invention atau penemuan baru yang belum tentu mulai hidup baru. Dua alasan di atas memberikan ruang gerak ijtihad, di mana dalam hal apa saja mujtahid itu dalam melakukan ijtihad. Usuliyun telah menetapkan bahwa ijtihad itu harus dilakukan pada lapangan yang dibenarkan, padanya dilakukan ijtihad atau fi'il majal ijtihad. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya dua alasan ijtihad dilakukan karena ada dalil syar'i. Yang kedua, dua alasan yang akan memberikan ruang gerak ijtihad, di mana dan dalam hal apa saja mujtahid itu dapat melakukan ijtihad. Dalam kaitannya dengan ruang gerak ijtihad atau peluang ijtihad, Imam Al-Fakhr Ar-Razi menyatakan bahwa kasus yang boleh dilakukan ijtihad padanya ialah setiap hukum Islam yang ditegaskan oleh dalil Qur'ani. Masalah-masalah akidah dan hukum Islam bukan dalil tauhid seperti wajibnya salat lima waktu, zakat dan masalah-masalah yang hukumnya telah dimakan oleh ulama dan tidak dapat dilakukan ijtihad. Dijelaskan di sini bahwasanya menurut Abu Al-Husain Al-Basri menyatakan bahwa masalah-masalah yang boleh dilakukan ijtihad adalah masalah yang hukumnya diperselisihkan oleh para mujtahid. Selain yang disebutkan di atas, beberapa ulama fikih dan usul fikih memberikan batasan yang diperbolehkan ijtihad dengan pembatasan yang hampir sama. Beberapa masalah yang padanya dapat dilakukan ijtihad sebagai berikut. Baik, mungkin masalah ini akan saya berikan kepada teman saya untuk menjelaskan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan masalah ijtihad. Yang pertama itu setiap kasus baru yang tidak ada penegasan hukumnya dalam nas Al-Quran atau sunnah dan sempurna dibahas oleh fuqaha dan para imam mujtahid terdahulu. Misalnya masalah transplantasi organ tubuh manusia, penggantian katup jantung manusia dengan katup jantung binatang, bank sperma, asuransi ATM dan lain sebagainya. Yang kedua, yang kasus baru yang tidak ada penegasan hukumnya dalam nas Al-Quran atau sunnah, dan sudah digaji oleh ijtihad ulama-ulama terdahulu, tetapi masih terjadi silang pendapat dan membuah hasil yang memuaskan. Misalnya masalah perbankan dengan berbagai bentuk dan sistemnya. Yang ketiga ialah dalil yang statusnya zat atau didalah, baik di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi, yaitu beberapa dalil yang mengandung makna kebolehan jadian atau intimalah yang terbuka lebar untuk menerima penakwilan dan penafsiran. Yang keempat adalah nas-nas baik di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi yang makulah al-makna dapat dimengerti secara langsung. Nas itu secara tegas telah menunjukkan ketetapan hukum tertentu, tetapi ketika hal itu akan diaplikasikan di lapangan ternyata fakta di lapangan sudah berubah atau tidak relevan lagi, apalagi terpaksa dilaksanakan secara tekstual seperti yang ada pada nas itu tidak sejalan dengan maqasid asy-syariah. Inilah yang dikenal dengan istilah al-ijtihad fi tasbih an-nas. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada Dengan atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kawasan hukum Islam tidak
dan tidak bisa dilihat adalah A. Hukum atas sesuatu yang telah didasarkan pada dasar solid dan berstatus waktu yang tidak menerima pemikiran atau pengadilan lagi. Misal, sebagai garis anak berbuat saya mendapat satu riwayat dari dua kaki anak laki. B. Dari nas yang seterusnya ini sederhana. Semacam ini tidak dapat diragukan adanya ijtihad dalam arti baik ijtihad di masih harus dibatin akami asyadani yadil ijtihad tidak digunakir. Tetapi bisa dilakukan dengan penelitian bagaimana seharusnya hukum yang ditunjukkan pada situ dilakukan di lapangan. C. Hukum Islam yang didahului secara jelas dari ajaran agama Islam, seperti kewajiban menjaga waktu, puasa Ramadan, zakat, ibadah haji, birrul walidain, saham menyusui, zina, minuman keras, ibadah lain-lain. D. Hukum Islam yang bersifat taat budi atau hukum Islam yang kausalitas atau tidak hukumnya tidak dapat dideteksi oleh mubtadi di mana hanya Allah yang mengaturnya. Misalnya kurban atau hukum ini dilakukan dalam bentuk yang jenis binatang ternak. Selanjutnya D. Hukum Islam yang telah menjadi hikmah atau kesepakatan di dalam agama yang diketahui secara jelas dari ajaran agama Islam menurut sebagian ulama. Sebagian ulama dari masyarakat kalau disebutkan itu merupakan finansi berubah jika yang maka bisa tidak dilakukan tidak perlu. Namun perlu dicatat untuk terjadi pilihan menghasilkan ilmu dengan boleh dilakukan. Untuk yang selanjutnya saya lakukan perjalanan berikut. Baik, mungkin itu sudah tidak ada yang ingin bertanya dari kita. Saya cukupkan sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.